Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu pada diskusi mata mata kuliah diskusi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi yang diampu oleh Bapak Gunawan SEMM. Baiklah, kita mulai. Pertama-tama saya share screen dulu ya materinya. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, apa sih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Nah, PT FRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang promosi, produksi, packaging di kawasan Jawa Barat. Nah, PT FRG Berkah Mulia ini merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Nah, namun di kemudian hari ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan gitu. Nah, beberapa masalah itu diantaranya yang pertama mesin cetak yang sudah tidak optimal, yang kedua sering terjadi bahan baku, yang ketiga sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, yang keempat jumlah karyawan yang sedikit, yang kelima tanggung jawab setiap karyawan yang tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan, yang keenam stok bahan baku terhambat, yang ketujuh atasan langsung yang kurang kooperatif, yang kedelapan kontrol dari atasan kurang. Nah, menurut teman-teman masalah mana saja sih yang harus diutamakan gitu? Tiga masalah yang harus diutamakan untuk kita selesaikan gitu. Nah, kalau menurut saya gimana nih dari 8 masalah ini, mana tiga masalah yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Izin sadari ini mungkin yang nomor 2 ya. Sering terjadi pemborosan bahan baku sama yang ketiga UG teh sering terjadi kesalahan produksi dan barang diketahui ketika barang akan dikirim sama atasan yang kurang kooperatif. Nomor 7. Oh iya. Kalau menurut Hilmi gimana? Dan nomor 5, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Terus atasan langsung yang kurang kooperatif dan kontrol dari atasan kurang. Berarti menurut kalian kan tadi Dea mah 2, 5 sama 7 ya Dea ya? 2, 3 deh. Oh iya, 2, 3 sama 7. sama 7. Kalau menurut Hilmi mah 5, 7 sama 8. Nah, kalau menurut saya mah yang harus diutamakan adalah yang pertama teh ini tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Terus yang kedua sama tadi kayak Hilmi, atasan langsung yang kurang kooperatif sama kontrol dari atasan yang kurang. Nah, eh, menurut saya mah kenapa harus diutamakan itu karena harus dari internalnya dulu gini. Jadi dari struktur manajemennya dulu harus diperbaiki gitu. Kalau misalnya struktur manajemennya udah bagus, udah baik, nah baru kita lihat ke permasalahan yang lain kayak mesin cetak, terus pemborosan bahan baku, jumlah karyawan sedikit itu kan masuknya ke
apa sih ke produksi ya, ke pabrik gitu. Kalau menurut saya mah gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Menurut Izin, ya, ya ya. Mangga. Yang nomor dua kan sering terjadi pemborosan bahan baku ya. Terkadang dari atasan sudah sih sudah memberitahu, tapi kan kadang-kadang ada karyawan yang asal-asalan cita, asal-asalan apa gitu teh. Oh iya. Terus Hilmi gimana nih alasannya? Kenapa sih tanggung jawab setiap karyawan tidak sama gitu? Kenapa kenapa Hilmi milih yang tadi yang 5 7 8 gitu? Yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Atau mungkin setuju tadi alasan saya gitu. Menurut Hilmi. Satu apa semuanya? Enggak, yang tadi dipilih aja yang nomor 5. Kan tadi 7 8. Kenapa Hilmi pilih yang itu gitu? Ai menurut Dea 5 7 8 gimana? Menurut Dea. Bisa sih teh. Emang semuanya masalah teh penting. Hmm, tapi Ya, yang paling penting gitu ya. Menurut Dea ya, gimana kalau misalnya nomor 5 7 sama 8 yang pertama harus diselesaikan gitu. ya bisa sih teh. Betul tadi kata Teh Nadia, Hmm, harus dari dalamnya dulu diselesain gitu. hmm. Kalau Hilmi gimana? Teteh, izin. Ya, gimana Dea? Yang nomor 8 maksud dari kontrol dari atasan kurang teh, maksudnya teh atasannya kurang tegas gitu. Iya, jadi maksudnya teh atasannya teh kurang kurang berkontribusi langsung gitu, kurang kurang mengawasi karyawan gitu. Jadi lamun misalnya teh kan atasan nih atasannya, atasan teh ngasih tugas ke beberapa manajer atau direktur misalnya teh. Nah, jadi udah we diantepkeun gitu, nggak ditanya tanggung jawab manajernya gimana, nggak nggak ditanya apa sih? Gimana kerjaannya beres atau enggak, ada yang kurang atau ada yang kesulitan atau gimana. Nah, jadi diantep ke necul gitu, enggak kurang, jadi kontrolnya teh kurang gitu, kurang kurang bisa mengontrol situasi dari karyawan gitu, jadi Oh, hare-hare iya, gitulah. iya, Jadi iya. nggak peduli Kurang gitu. Mm, kurang bisa kontrol ya, iya, bisa. jadi kurang kurang bisa ngontrol gitu, jadi acuh gitu gini. Jadi ke bawahan lagi mending jadi leha-leha gitu ya. Jadi Jadi si jadi bisa menimbulkan yang nomor 2 sama nomor 3 ya teh. Nah, bisa jadi bisa ngarembet masalah nanti gitu. Iya, iya, iya. Kalau menurut Hilmi gimana? Yang nomor 8 gitu, bukan? Kontrol dari atas yang kurang tuh maksudnya gitu. Berarti setujunya, namun misalnya kita prioritasin dulu gitu masalah yang nomor 5, nomor 7 sama nomor 8. Setuju nggak menurut kalian? Bisa sih. Setuju, soalnya kan takutnya teh nanti teh ngerembet ke nomor 2 nomor 3 ya teh. Hmm. Jadi harus Kayak dari gitu. dari atas dulu ya, dari Iya. bosnya dulu gitu. Hilmi gimana setuju nggak kalau kita selesaiin masalahnya itu dari nomor 5, nomor 7 sama nomor 8? Ya, setuju. Setuju. Oh, berarti kalau udah setuju, berarti eh, kita tinggal ini ya, tinggal apa? Cari solusi masalahnya. Tunggu, berarti yang dipilih teh ini ya. Ya, Hmm, nomor 5. ini hmm, nah ini ya, Ya. kelihatan Ya, yang warna kuning. Hmm, ya kelihatan. kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan.
Terus yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Dan yang kedelapan, kontrol dari atasan kurang. Nah, berarti kita fokus ke tiga masalah ini. Nah, yang pertama dulu deh, ini yang nomor 5. Cara penyelesaiannya gimana? Tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Nah, menurut kalian gimana sih solusi yang bisa diambil dari nomor 5 gitu, dari masalah nomor 5? Dea dulu gimana, Dea? Ya, tanggapan saya teh terhadap masalah nomor 5 teh, kan setiap karyawan teh punya eh, apa sih? Itu teh punya kelebihan, Kekurangan ya? punya tugas sendiri-sendiri kan. Nah, dari sana teh ya dibagi-bagi kayaknya mah teh. Mana yang lebih lebih apa sih? Lebih baik di Bagian mana gitunya? bagian mana ya. Jadi tanggung jawabnya tuh bisa baik gitulah ya kalau sesuai dengan keahlian gitu. Jadi ditetapin masing-masing tugas dan masing-masing posisi itu di apa sih dikasih tanggung jawab masing-masing. Jadi mereka itu bisa bertanggung jawab gitu. Jadi bisa mengurangi kecemburuan gitu karena setiap orang, setiap karyawan itu memiliki sudah dibagi-bagi tanggung jawabnya gitu. Kalau menurut Hilmi gimana? Yang buat yang nomor 5. Menurut saya, Hmm. untuk solusi tanggung jawab setiap karyawan tetap sama sehingga menimbulkan kecemburuan, pastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadil mungkin. Dan solusi untuk tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Pastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadil mungkin. Itu menurut saya. Oh iya. Sama ya tadi kayak Dea, kalau Dea mah tadi lebih ke tanggung jawab, berarti kalau Hilmi mah lebih ke harus sama gitu ya. Jadi setiap Pembagian tugas. pembagiannya harus sama. Jadi setiap karyawan teh harus punya kesempatan yang sama gitu. Jangan ada yang dianak emaskan atau yang diistimewakan gitu ya. Itu ya Hilmi ya. Ya, Jadi itu ya. udah ya. Dea bisa ditulis apa sih tadi kesimpulannya yang apa sih jalan keluarnya yang nomor 5? Diketik teh. Ditulis tangan dulu aja weh, nanti diketik. Jadi tadi teh yang Ya, yang pertama teh kata Dea harus apa? Ditulis ya Dea ya. Harus ya, harus apa tadi teh? Harus dibagi-bagi tanggung jawabnya gitu. Apa tugas dari masing-masing orang, dari masing-masing divisi, dari masing-masing anggota yang bekerja gitu dibagi-bagi sesuai dengan kelebihan dan porsinya. Terus tadi menurut Hilmi setiap orang harus memiliki apa sih kebebasan ya, akses yang sama gitu, kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk mendapatkan hak, untuk mendapatkan kewajiban, untuk mendapatkan ya segala hal di kantor gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan yang sama di kantor. Ya, Nah, gitu ya Hilmi ya. ya, Hmm. Nah, berarti udah ya yang nomor 5 berarti udah clear nih masalahnya. Berarti dengan yang pertama tadi dibagi-bagi tanggung jawabnya, dibagi-bagi tugasnya menurut kelebihan dan proporsinya masing-masing. Terus tadi yang kedua adalah memberikan seluas-luasnya kesempatan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi tidak ada yang namanya anak emas, tidak ada yang namanya karyawan yang diutamakan gitu. Ya, gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke poin yang ketujuh atau masalah yang ketujuh di nomor ini. Tapi bagi kita
yang kedua ya, ini masalah yang kedua yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, atasan langsung yang kurang kooperatif. Kooperatif di sini berarti atasan yang kurang mendukung gitu, kurang kurang bisa diajak kerja sama si atasannya itu teh. Jadi, nah menurut kalian gimana nih yang nomor ini nih? Yang masalah kedua, atasan langsung yang kurang kooperatif. Gimana nih penyelesaiannya? Gitu. Kalau menurut Dea gimana? Kalau menurut Dea? Atasan masalah yang nomor 2 ini, atasan langsung yang kurang kooperatif, seharusnya kan atasan mah sudah dididik ya teh, sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, atasan yang kurang kooperatif, nyarius nah, atasan yang kurang kooperatif. Jadi kurang Saya- kooperatifnya kurang bisa diajak kerja sama lah si atasan teh gitu. Ya, seharusnya kan atasan teh bisa dikerja sama, bisa mengayomi semua karyawan ya teh ya, Iya, supaya pekerjaan jadi lebih enteng kan. iya, iya gitu. Kalau menurut Hilmi gimana? Dan Eh, Penyelesaian masalahnya gimana gitu menurut Hilmi? penyelesaiannya untuk atasan langsung yang kurang kooperatif adalah harus memilih solusi yang lebih baik untuk dicatat. Jika cara ini tidak berhasil juga, maka beralihlah pada rekan kerja yang lebih senior untuk meminta bantuan kepada mereka. Kalau menurut saya mah harus ini nih. Jadi atasannya itu harus emang tadi kata Dea setuju ya, harusnya kan atasan itu bisa bekerja sama dengan karyawan secara baik gitu ya. Nah, terus gimana penyelesaian masalahnya? Mungkin penyelesaian masalahnya harus yang pertama harus dimusyawarahkan gitu ya, dikumpulkan petinggi-petinggi perusahaan, terus eh, apa sih ini teh kan termasuk masalah ya. Nah, gimana sih agar atasan ini tuh bisa gitu memimpin perusahaan dengan baik, dengan bisa bekerja sama gitu. Jadi, yang pertama harus dimusyawarahkan dan ditegur gitu si atasan itu oleh kita oleh karyawannya, oleh orang-orang yang mungkin lebih tinggi gitu jabatannya dengan dimusyawarahkan dengan bahasa yang baik gitu kan. Kalau menurut saya mah gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya teh, Hmm? supaya si atasan ini teh ngerti di mana titik salahnya. Kalau enggak gitu Ya kan gitu. Jadi, biasanya nggak bisa nerima ya. hmm, jadi lebih sadar lah si atasan itu. Kalau misalnya ada atasan yang lebih atas dari atasan itu, misalnya boleh kita bilang gitu. Kesalahan atasan itu biar langsung ditegur sama si atasan itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita selaku karyawan bisa langsung apa ya memberitahu lah intinya gitu, memberitahu bahwa sikap itu tuh nggak baik gitu. Jadi dimusyawarahkan dengan baik lah intinya untuk nomor 7 gitu. Gimana Atau setuju teh nggak? bisa, Gimana? iya nanti bisa buat apa, kayak kayak voting, kayak surat keluhan di ini Oh teh iya di, bisa. Mm-mm. ya, Jadi biar biar nggak takut gitu kan karyawan biasanya ya, takut ya sama atasan. ya, Kalau dibuat surat apa sih voting yang buat itu ya kotak ya, suara buat keluhan. Jadi kan nggak akan ya, ketahuan siapa orang yang bicara gitu ya. ya, Bisa. ya. Berarti itu ya jalan keluarnya tadi musyawarah sama bikin kotak saran kalau misalnya pemecahan masalahnya kayak gitu. bisa, Setuju? ya setuju. Ya. Berarti udah clear ya yang ini yang nomor masalah yang nomor 5 sama masalah nomor 7 berarti udah ada pemecahan masalahnya nih tadi ya. Terus yang terakhir nih yang ke-8 kontrol dari atasan kurang.
Menurut kalian gimana pemecahan masalahnya? Yang nomor 8. Menurut Dea gimana menurut Dea? Yang nomor 8 teh kan kontrol dari atasan kurang. Hmm. Bisa dimulai dengan si atasan sendiri itu teh biar jadi apa sih? Biar jadi kiblat biar jadi contoh buat karyawannya gitu. Jeung ditambah Contohan lagi gitu ya. wibawanya. Ditambah lagi wibawanya buat apa sih si karyawan teh jadi ngikutin gitu teh. Terus Jadi gimana dia? jadi bukan takut sih teh, lebih ke yang apa sih? Mana sih teh? Yang ngikuti Tahu we gitu ya. teh. Ngasih Ya, tahu gitu, lebih tapi baik. secara baik-baik gitu ya ngasih taunya. Ya gitu. Atau mungkin bisa juga nih dirapatkan lagi sama kayak yang nomor 7 didiskusikan sama karyawan-karyawan yang lain sama atasan-atasan yang lain gitu. Nah, gimana sih ini misalnya evaluasi kerja dari atasan ini tuh kurang. Jadi misalnya banyak masalah yang terjadi nih. Jadi gimana misalnya atau di sebuah rapat dibicarakan kalau kontrol dari atasan itu kurang, misalnya gimana nih solusinya? Nah, berarti yang pertama itu harus dimusyawarahkan ya sesama karyawan dan Ya, sesama atasan gitu. Terus hampir sama sih ya ininya pemecahan masalahnya sama yang ketujuh ya, yang tadi ya sama hampir. eh suara. Terus mungkin bisa juga dibuat tadi kotak kotak saran gitu ya, kotak keluhan. Terus si atasannya juga harusnya mah lebih sadar gitu ya. Iya. Harus lebih bisa mengontrol karyawan-karyawannya gitu. eh ada yang mau ditambahin nggak buat nomor 8 ini? Penyelesaian untuk kontrol dari atasan kurang dengan cara menghadapi mereka dengan tidak keras, tapi perlu tatak ramah yang lembut dan penuh senyum. Jaga kontrol diri agar tidak terpancing emosi bila ingin menjaga hubungan lebih baik pada atasannya. Biasanya kan teh di atasannya ya, dari diri atasannya sendiri teh bisa jadikan eh, atasannya leha-leha atau gimana gitu. Berarti itu mah dari diri atasannya sendiri ya, dari diri atasannya sendiri. Berarti Kurang harusnya sadar. si atasan itu lebih nyadar gitu, lebih nyadar apa sih, apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang atasan. Nah, kalau tugas kita sebagai seorang karyawan, yang pertama tadi menegur secara baik-baik gitu, menegur dengan cara yang baik. Terus bisa juga dirapatkan, dievaluasi biasanya setiap akhir bulan atau akhir tahun dengan atasan yang lebih atas gitu, dengan pemilik perusahaannya misalnya gitu kan. Jadi bisa lebih menyadari kesalahan si atasan itu teh gitu. Terus tadi yang buat buat kotak saran juga bisa tuh diterapin yang di eh, yang ini ya, di permasalahan yang ketiga yang terakhir ini gitu. Kalau menurut Hilmi gimana? Setuju nggak Hilmi? Ya, setuju. Ya, kayak gitu ya. Ya, Setuju? Ya. Berarti ya. udah ya, udah beres semua ya masalahnya. Yang tadi kan yang pertama tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Tadi udah ya, di apa sih, dikasih kesempatan seluas-luasnya, kesempatan yang sama gitu. Jadi jangan membeda-bedakan karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Terus dengan apa tadi tadi ya? Lupa lagi. Dengan Tanggung jawab oh ya, bagi-bagi sesuai keahlian. dibagi-bagi tanggung jawab sesuai keahlian sama sesuai dengan proporsinya gitu. Terus yang masalah yang ini yang ketujuh sama kedelapan itu hampir sama kan tadi pemecahan masalahnya gitu. Yang pertama harus didiskusikan, dimusyawarahkan dengan baik gitu dengan antara karyawan dengan
pemilik perusahaan mungkin atau yang posisinya lebih tinggi dari atasan tersebut agar bisa menegur gitu kan, agar bisa menegur si atasan itu agar lebih baik gitu, agar bisa bekerja sama dengan baik gitu. Terus bisa juga kita selaku karyawan memberikan apa sih, memberikan sedikit teguran yang sopan gitu ya buat Iya. si atasan ini. Nah, kalau untuk yang nomor 8 juga tadi sama ya. Apa sih yang pertama teh harus dimusyawarahkan sih. Dimusyawarahkan dengan atasan yang lebih atas gitu, yang lebih posisinya yang lebih tinggi biar bisa apa menegur menegur atasan ini agar bisa lebih baik gitu memimpin atau mengontrol karyawannya. Terus diingatkan juga oleh karyawannya dengan cara-cara yang baik juga diingatkannya ya, jangan bebentak gitu gimana kan nanti bisa sakit hati mungkin ya si si atasannya itu. Ya berarti udah ya, udah beres semua Ya. masalahnya. Kotak Alhamdulillah. suara teh ya, Teteh. Kayak untuk masalah ini ya, untuk apa? Iya. Permasalahan yang ke-7 sama ke-8 juga bisa dibuat kotak keluh kesah gitu ya, kotak suara buat buat apa sih? Misalnya karyawan yang takut mengungkapkan pendapat bisa dimasukkan ke situ gitu ya, biar Iya. jadi misalnya setiap akhir bulan dibuka kotak sarannya gitu sama si atasannya, dirapatkan, Iya. dimusyawarahkan juga bisa gitu ya. Berarti udah beres ya, udah beres semua kan permasalahannya. Hmm. Alhamdulillah. Berarti diskusi kali ini bisa kita akhiri ya teman-teman. Semoga permasalahannya cepat bisa diselesaikan dan perusahaan kita yaitu PT FRG Berkah Mulia bisa berjalan dengan baik kembali gitu ya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.